dream is the reason why we develop motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. Halo, selamat malam sahabat Radar Malang TV. Balik lagi bersama Selma Kirana. Wow, malam hari ini agak sedikit berbeda. Saya mungkin lebih merasa muda karena teman di sebelah saya ini masih SMA. Jadi vibe SMA-nya merayakan masa mudanya ketular nih sampai sini. Selamat malam Rolanda. Bener nggak sih? Malam. Rolanda Afrila. Tuh bener, namanya agak panjang dan susah nama anak sekarang ya. Oke, Rolanda ini adalah ketua OSIS dari SMA Negeri 9 Malang. Kita hari ini bakalan ngobrolin nih, Rol. Panggilnya apa? Roland. Baik, Roland. Kita bakalan ngobrolin OSIS di masa pandemi ini kayak gimana sih? Karena kan kalau zamanku 1 tahun di atasmu lah ya, itu tuh masih belum ada pandemi, jadi masih aman-aman aja, kehidupan tuh masih normal nih. Kita pengen tahu anak SMA sekarang tuh kayak gimana sih kehidupannya, normal, abnormal, atau gimana gitu. Rolanda sudah siap? Sudah. Masih semangat nggak sih? Malam Semangat. loh ini. Oke, semangat ya. Tegang. Baik. Oh, agak tegang. Tenang, ini bukan USBN. Iya USBN ya? Apa? UNBK. namanya? UNBK. Tuh, udah beda. Kelihatan tahunnya. Baik, Roland, boleh nggak diceritain dulu waktu kamu awal nih masuk SMA itu seperti apa? Terus memutuskan untuk masuk OSIS. Di zaman SMA itu kan OSIS itu kan kumpulannya bukan kumpulan, organisasi yang sangat bergengsi itu. Iya. Di dunia per SMA. Boleh diceritain nggak dulu Roland masuk OSIS tuh kayak gimana? Jadi kan emang sebelumnya dari SMP OSIS juga. Oh, udah OSIS. Ya, suka organisasi gitulah. Terus juga sempat ditawarin sama kakak-kakak waktu MPLS. Oke. Kakak-kakak MPLS-nya kan kakak-kakak OSIS MPK itu ditawarin suruh masuk. Ya udah akhirnya masuk. Terus seleksi seleksinya ketat sih, lebih dari 100 siswa yang mau masuk OSIS MPK. Dan yang diterima cuma 30-an anak. Dari ratusan tuh yang diterima cuma 30-an tuh. Iya. Menunjukkan bahwa OSIS memang organisasi yang sangat bergengsi di SMA, di semua SMA sih ya Semua tepatnya. SMA, iya. Oke, terus habis itu dari seleksi-seleksi Dari seleksinya pun juga cukup berat. ada apa aja tuh? Boleh di Kayak tes mental, terus tes ilmu pengetahuan, terus kayak gitu-gitu deh. Pokoknya yang berbau-bau organisasi kita disuruh bikin program kerja, cara cari sponsor kayak gimana, kayak gitu-gitu. Cara berkomunikasi dengan baik, cara bekerja sama dengan tim yang baik itu gimana. Gitu. Oke, berarti Roland ini mulai memasuki OSIS dari kelas 1 atau kelas 2? Kelas 2 SMP. Dari 2 SMP, berarti nggak terlalu kaget lah ya dari Iya. SMP ke SMA karena udah biasa organisasi. Sekarang Roland ini kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3. 11? Kelas Salah ya? 11. 11. Mau ke Kelas 12? Oke, nah dulu dari pengalaman SMP terus sekarang naik kelas 11 SMA menuju kelas 12 kira-kira. Pernah nggak Roland ini kesusahan untuk membagi waktu nih sekolah sambil organisasi gitu? Karena kan OSIS kayaknya udah sering rapat-rapat juga ya. Nah itu gimana tuh Roland membagi waktu? Itu salah satu masalahnya anak organisasi sih. Tapi kan kita sebagai siswa emang dasarannya yang penting kan belajar dulu. Jadi yang diprioritaskan emang belajar dulu. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas dari sekolah ya segera mungkin dikerjakan. Kalau udah selesai ya yang lainnya dikerjain. Kalau nggak gitu ya kita sama-sama anak organisasi kalau kesusahan dalam belajar gitu ya kayak belajar bareng gitu, tanya-tanya pelajaran yang kurang diketahui kayak gitu sih. Jadi enak aja sih, jadi nggak terlalu mikir pelajaran juga, jadi sama-sama membantu. Kan kadang di anak organisasi ada yang pinter juga, itu saling membantu juga kalau nggak tahu tentang pelajaran tersebut kayak gitu. Oke, pernah nggak Roland nilainya sempat merosot gara-gara organisasi? Karena kan Roland dari SMP ini udah ikut organisasi terus, gitu pernah nggak sih?
Alhamdulillah SMA ini sih kayaknya belum sih, standar aja Belum. nilainya. Jangan sampai ya, Ya, jangan jangan belum, sampai. jangan sampai ya Iya. kayaknya. Oke, nah orang tua sendiri gimana nih memandang Roland dari SMP udah suka organisasi? Sempet nggak sih dulu ngelarang jangan nanti sekolahnya keteteran atau malah justru mendukung atau gimana untuk orang tua Kalau sendiri? orang tua saya sendiri sih ngebebasin ya, mau apa aja yang penting positif. Tapi untuk organisasi ini mendukung sekali. Dari SMP emang udah didukung ya? Iya, mendukung sekali. Oke, untuk prestasi-prestasi di luar organisasi, Roland ini hobinya apa sih? Dulu sih waktu SMP ya, ini waktu SMP sih ikut Paskibra. Oke. Nah itu prestasinya yang paling, alhamdulillah paling besar itu pernah juara umum tingkat Jawa, lomba Paskibra. Wow, juara umum tingkat Jawa, Iya, sejawa berarti sejawa. ya? Sejawa untuk lomba Paskibra, oke. Nah untuk SMA ini Roland selain organisasi, ikut ekstrakurikuler apa lagi? Ikut musik sih, tapi nggak terlalu mendalami, cuma ikut aja. Ikut aja, Iya. karena kan waktunya udah habis dibuat Iya. organisasi sama sekolah ya. Iya. Cuman nih gini nih, Roland, aku jadi penasaran karena gini, sekarang kan bisa dibilang angkatan transisi, angkatan pandemi gitu ya. Iya. Roland dulu waktu masuk sekolah kena langsung pandemi atau belum? Atau Nggak. sempat masuk offline? Belum, masih sempat masuk offline 1 semester setengah. Oke, terus habis itu Ya sekolah dari rumah? sekolah dari rumah ya waktu semester 2 itu, waktu Maret April itu kan. Sekolah offline itu agak kaget sih, apa tugas-tugasnya banyak yang ketumpuk akhirnya, soalnya kan online terus komunikasinya juga agak susah sama guru. Tapi alhamdulillah sekarang apa dari sekolah udah ada inovasi, udah punya web sendiri sekolahnya, jadi Oke. sudah teratur pelajarannya gitu. Oke, tapi balik lagi ke dulu. Roland, menurut Roland sendiri sebagai siswa, karena kita kadang jarang ya ngobrol bareng siswa yang itu tuh benar-benar sebenarnya pelaku utama nih terkena dampak dari Oh, iya. pandemi gitu kan. Roland sendiri kan pernah merasain sebelum sebelum sekolah sebelum pandemi sampai sudah pandemi. Ya. Lebih berat mana sih sejujurnya? Nggak apa-apa, jujur-jujuran aja. Gurunya Ya. nggak akan marah, tenang aja. Lebih berat pandemi sih, Mbak. Justru lebih, padahal kita berpikirnya enak ya arek saiki sekolahin di oma gitu. Enggak ya? Nggak enakan waktu offline kan. Yang paling enak itu dapat apa, ketemu orang itu loh, Mbak, komunikasi sama orang, interaksi sama orang itu paling enak. Nah, ada mainnya, ada bolosnya Iya, di kamar mandi gitu ya. Ya pokoknya kalau di sekolah stresnya apa pelajaran gitu, tapi kan ada temen yang kayak guyon-guyon kayak gitu. Menghibur Iya, gitu ya. menghibur. Kalau di rumah kan kayak belajar ya belajar gitu, nggak ada yang menghibur kan di rumah kayak gitu. Untuk tugas sendiri justru lebih banyak nggak sih ketika WFH, ketika sekolah dari rumah, atau justru lebih enak karena banyak yang bantuin tuh? Kalau tugas sih sama aja, Mbak. Cuma yang bikin beban itu kalau apa anak itu sendiri yang nggak ngerjain kayak ketumpuk gitu. Padahal tugasnya itu sama aja online sama offline. Jadi tergantung anaknya sih rajin atau enggak kayak gitu. Oke, nah itu tadi kita udah ngomongin tentang kehidupan sekolah Roland. Kita ingin tahu nih sebagai ketua OSIS di masa pandemi, kayak gimana kerepotannya ya? Sekolah aja udah repot gitu ya. Nah, OSIS di masa pandemi ini kayak gimana kerepotannya? Stay tune di Digitech Campus 2021. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak, dan nyaman, kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang, lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini.
Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with sama Kirana and Roland. di Digitek Campus 2021. Nah, tadi di sesi 1 kita udah ngobrolin tentang dunia sekolah. Gimana sih curhatannya anak sekolah semenjak pandemi ini sebenarnya seperti apa gitu. Selanjutnya kita bakalan ngobrolin membahas tentang OSIS-nya nih. Karena kan di dunia anak SMA, prestis tertinggi SMA itu adalah di OSIS satu ya. Terus kedua di proker-prokernya bikin konser gitu-gitu tuh ya, sama prom night kayak gitu tuh masih ada nggak sih? Kalau prom night sih waktu offline kemarin masih sempat ada. Masih ya? Iya. Nah, itu kita mau mengulas kembali ke masa muda gitu. Nah, untuk Roland sendiri, Roland ini kan tadi ya seperti yang udah aku bilang di masa transisi dari nggak pandemi terus ke pandemi. Nah, Roland kan sudah dipilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 9 Malang. Ya. Berarti waktu pemilihan tuh kemarin gimana nih sistemnya? Boleh diceritain nggak waktu Roland pemilihan ketua OSIS nih? Awalnya kayak gimana? Di masa pandemi, bedanya kayak gimana? Kalau bedanya sih semuanya sama, cuma bedanya ya ganti ke offline ke online. Jadi ya kayak wawancara itu lewat Zoom Meet, terus kalau seleksi-seleksi kayak pengetahuan umum itu lewat Google Form kayak gitu-gitu sih, Mbak. Ya selebihnya kayak gitu sih, wawancara-wawancara, terus ngisi-ngisi kayak angket-angket. Lalu bikin juga ada seleksi bikin proposal juga. Oke. Nah, untuk orasi nih, biasanya itu kan ketua OSIS vibe-nya akan kerasa tuh ketika ada orasi di depan gitu waktu upacara. Biasanya kita bakalan bisa lihat nih anak-anak, wah itu tuh ketua OSISnya ini nih. Kalau selama pandemi gimana nih orasinya? Orasinya lewat Instagram. Jadi Instagram story di IG OSIS SMA 9 Malang itu. Oke. Jadi lihatnya lewat situ. Yang ngevote tetap anak sekolah itu Ya, atau tetap. boleh sampai alumni dan lain-lain Enggak, gitu? tetap warga SMA 9. Oke. Guru semuanya, guru siswa yang pokoknya warga di SMA 9 Malang. Oke, berarti nggak bisa dibohongin ya. Maksudnya kan kelihatan tuh dari Ya, angka ya. Kelihatan. Musyawarah mufakat, bener nggak sih? Benar. Ya udah lama nggak sekolah soalnya takut lupa. Jadi musyawarahnya mufakatnya itu kelihatan ya. Kelihatan. Berarti penilaiannya untuk menjadi ketua OSIS itu apa aja sih, Roland? Penilaiannya itu yang paling utama sih penilaian waktu junior dulu. Waktu masih jadi adik kelas itu dinilai keaktifannya, terus cara berpikirnya, cara memimpinnya, cara berbicaranya itu yang pasti dinilai sama kakak-kakaknya. Terus cara mereka menghadapi suatu masalah, problem solving tersebut, terus cara berkomunikasi dengan luar OSIS itu gimana kayak gitu, keaktifan dia sama gimana dia bersosialisasi sama teman-temannya.
Itu sih mungkin yang dipilih. Oke, anak SMA sekarang udah sedikit dewasa ya, lebih dewasa dari angkatan saya sepertinya. Saya sih merasa seperti itu. Baik, untuk program kerja sendiri, tadi kan Roland sempat menyinggung bahwa apa namanya, ketika orasi terus di awal disuruh bikin proposal, disuruh bikin program kerja gitu kan. Nah, program kerja yang dibawa Roland waktu pemilihan kemarin tuh apa aja? Boleh nggak di-share nih ke kita? Yang udah dilakukan Pak ya? Boleh. Kemarin tuh waktu hari ulang tahun SMA 9 ngadain lomba paduan suara secara virtual. Oke. Langsung waktu kelas meeting, tahu kelas meeting kan Mbak? Tahu, aku inget Iya, tuh kelas meeting. Waktu habis ujian-ujian semester itu ngadain Terus e-sport. mendukung. E-sport PUBG. E-sport. Wow, kok kamu Nah, nggak itu bilang e-sport. apa? Aku kan bisa ikut ya? E-sport PUBG, terus ada lomba podcast. Oke. Terus ada lomba video skill basket gitu. Gimana tuh video skill basket? Basket Jadi- kan nggak bisa di... Jadi apa nanti pesertanya disuruh bikin video dia dribble gitu. Tapi ada skillnya gitu. Sama teknik dia apa? Bikin edit videonya gimana kayak gitu. Oke, jadi kalau dulu technical meeting tuh lomba... kok technical meeting? Oh tadi? Kelas Lomba meeting. Kelas meeting. Kelas meeting. Aduh, kelihatan tuanya kelas meeting. Sorry. Nah, waktu kelas meeting kalau dulu nih ya zamanku tuh SMA kelas meeting tuh kan kelas A lawan kelas B kita ngeliat Ya, terus ya. nge-cheers gitu kan di bawah-bawahnya. Nah, kalau sekarang ini inovasi ya dari Iya. Roland bahwa dijadiin tayangan, jadiin virtual itu Iya. tadi ya. Tapi kan tingkat kesulitannya lebih sulit karena kan biasanya nih anak pinter main basket doang tapi nggak bisa ngedit video, akhirnya bisa jadi nggak menang gitu kan ya. Iya. Itu di situ tantangan yang ingin Iya, Roland iya. berikan ya. Benar-benar. Oke, untuk pesertanya itu diwajibin semua kelas ikut atau gimana nih? Ya pasti diwajibin sih, setiap kelas itu ada perwakilannya. Soalnya kan sebelum kita bikin broker itu kan ada MBK kan Mbak. MBK itu kan yang menampung aspirasi siswa. Sebelum kita bikin Oke. broker itu kita ngadain sadatik, namanya itu sadatik itu saran dan kritik. Jadi Oke. sebelum kita bikin program kerja itu siswa itu maunya apa nanti di program kerja tersebut. Karena takutnya kalau kita bikin program kerja, kita udah bikin lomba-lomba tapi kan partisipasinya kurang lah. Dengan adanya sadatik itu kita kan tahu maunya siswa itu apa, nanti kita bilang ke guru gimana itu koordinasinya biar baik, terus partisipasinya juga biar banyak. Jadi Oke. maunya siswa tertampung, maunya guru juga tertampung dari sadatik tersebut. Berarti Roland ini bisa dibilang miniatur presiden di sekolah ya. Karena kan harus menampung aspirasinya masyarakat nih, siswa-siswi SMA Negeri 9, terus mau dibikin apa gitu ya. Oke, nah kendala apa aja sih Roland yang terjadi selama Roland memimpin? Kalau kendala itu kan kalau namanya anak organisasi kan Mbak ya, bersosialisasi, enaknya tatap muka gitu ya. Mungkin kendalanya juga di komunikasi kayak gitu, terus berkoordinasi, tapi kan untungnya ada kayak Zoom Meet, ada Google Meet itu bisa dimaksimalin di situ sih. Kayak gitu. Dulu waktu SMP Roland ketua OSIS juga nggak? Enggak, Enggak, tapi ikut OSIS. ikut. Kerasanya beda banget nggak sih waktu OSIS di kala pandemi dan non pandemi? Beda banget. Kalau offline kan seru-seruan sih Mbak, kayak kelas meeting tadi kan lomba-lomba olahraga, terus juga sempet dulu ada kayak nginep di desa itu loh Mbak, kayak KKN gitu kan, kayak gitu. Kalau online gitu kan hal-hal tersebut kan kayak diminimalisir juga kan, nggak bisa kayak gitu juga kayak gitu. Terus konser-konser kayak gitu juga nggak bisa kan kalau online gini. secara Padahal tatap muka. itu adalah Goals. proker utama Iya, goalsnya ya. goalsnya OSIS. Kayak suksesnya OSIS tuh ketika konsernya sukses gitu nggak Bener, sih? bener. Oke, tapi Roland masih akan mengusahakan itu nggak Sama kira-kira? temen-temen. Pasti masih setiap jabatan, setiap periode itu pasti mengusahakan ada pentas seni. Oke, tahun lalu ada nggak sih? Enggak ya? Kalau tahun lalu belum. Soalnya pas pandemi Iya, banget. Oke. tiba-tiba pandemi itu. Nah, suka duka selama menjabat nih apa aja? Suka duka, aduh, kalau jadi ketua OSIS pasti suka dukanya banyak sih. Saya Sempet kan nggak ada haters gitu? alhamdulillah kalau haters sih nggak ada. Teman-teman alhamdulillah mendukung, keluarga Mendukung. mendukung. Mungkin kayak masalah kalau di program kerja itu ada masalah, terus kalau temennya kayak ada yang beda pikiran kayak gitu kan harus dilurusin tuh, kadang itu jadi pikiran sih Mbak kayak gitu. Terus kayak ngatur-ngatur waktu itu juga itu sih jadi suka dukanya. Oke. Nah, dulu sempat ada omongan kalau ketua OSIS itu adalah anak emasnya guru. Gimana nih menurut Roland? Bener nggak sih anak emasnya guru atau justru malah garda terdepan bela teman-temannya di depan guru nih? Mana nih yang bener? Itu sih kayak bela-bela teman-teman itu sih. Soalnya kan biasanya anak-anak itu kalau mau
sekolahnya kepin punya proker ini itu ngomongnya ke saya dulu. Oke. Kan bikin ini dong kan harus ngomong ke guru juga. Jadi kalau anak emas itu mungkin dibilang anak emas karena kan yang lebih banyak komunikasi kan ketua OSIS-nya itu mungkin anak-anaknya lihat dari situ sih ya. Padahal kan juga bernegosiasi sama guru kayak gitu-gitu. Anak emas itu bukan kayak dibedain itu enggak. Sebenarnya sama aja sih. Ujian ya, tetap ikut ujian kok ya. Tetap kok. Nilai jelek juga tetap harus menerima kok ya. Pernah nggak sih tapi Roland nilainya jelek gitu, pernah nggak? Pernah sih Mbak, pasti pernah lah semua siswa. Tapi nggak dimarahin dong sama guru? Ya malu aja sih konsekuensinya. Bukan dimarahin tapi malu sendiri. Nah itu berarti justru jadi bumerang di dalam diri ya. Jangan sampai walaupun nah, itu aku ya. Kalau jadi ketua OSIS sama jadi anak organisasi itu jadi ada apa? Kayak nggak boleh sampai nilainya jelek, terus harus menjaga image kayak gitu sih. Jadi enaknya Tekanan yang orang nggak tahu nih ya sebenarnya ya. Tuh didengerin tuh. Jadi jangan sampai di hate terus habis itu dikritik yang terlalu gitu. Jangan, kalau bisa didukung, karena menjadi seorang ketua OSIS itu juga bukan hal yang mudah gitu ya Roland ya. Oke, berarti balik lagi nih. Berarti Roland selama memimpin di OSIS, ketika pandemi ini apa aja yang bisa dilakukan dan apa aja yang harus direlakan untuk tidak dilakukan? Mungkin kalau yang bisa dilakukan, semua bisa dilakukan, asalkan ada niat sama apa, niat terus sama izin-izin gitulah, sama lihat kondisi dulu juga. Tapi yang kayak direlakan itu mungkin kayak kemarin tuh ada event kayak KKN dulu Mbak, kan di SMA 9 ada namanya Semanawa Sinau Sosial. Jadi itu 3 hari ke desa. Kan kalau pandemi kan nggak bisa kayak gitu. Terus SMA lain kan prokernya juga ada yang kayak gitu sih. Jadi ya pada mengerelain itu proker itu, padahal itu proker kedua terbesar sama yang paling seru selain konser itu. Jadi kita nginep di desa selama 3 hari gitu. Itu untuk sosial gitu ya? Iya. Oke, itu yang harus direlakan. Jadi teman-teman tapi nggak ada yang protes? Cuma sekedar tanya sih, tapi mereka juga memahami kalau emang itu nggak bisa kalau online, nggak seru juga katanya kalau online. Iya juga sih ya. Terus ketemu sama orang desanya online gitu juga nggak asik juga ya. Oke, nah di tahun terakhir, kira-kira tahun terakhirnya Roland kapan sih? Maksudnya bukan tahun terakhir, bulan-bulan terakhirnya menjabat tuh kapan? Pergantian tuh per apa? November, Oktober itu terakhir. November tahun ini ya? Iya tahun ini. Oke, siap. Kita mau tanya kira-kira menuju 3 bulan, 4 bulanan lengsernya Roland udah mempersiapkan apa sih buat SMA 9? So stay tune di Digitek Campus 2021. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Oke, balik lagi sama-sama Kirana dan Roland di sesi terakhir nih, sesi ketiga acara Digitek Campus 2021. Kita membahas dunia SMA, kita merayakan masa muda bersama, ya kan? Iya. Nah, Roland tadi udah sempat ngebahas tentang bedanya OSIS di masa non-pandemi sama pandemi. Terus apa aja yang udah Roland kerjakan bersama timnya, bersama teman-teman OSIS SMA Negeri 9 Malang waktu pandemi. Dan sekarang kita pengen tahu, di sisa kepengurusan yang kurang 4-5 bulanan lagi ini, Roland sedang mempersiapkan atau menjalankan apa aja sih buat SMA Negeri 9 Malang? Kalau yang pasti sedang kami persiapkan OSIS MPK kan Mbak ya. Kita OSIS sama MPK kan kerja bareng. Itu lagi mempersiapkan pensi online, pentas seni online. Wow, itu yang kita tunggu-tunggu sih. Maksudnya mahasiswa-mahasiswa di sini pun juga menunggu pensinya SMA. Iya. Karena kadang itu juga bisa jadi
lecutan semangat buat teman-teman mahasiswa. Kamu percaya nggak? Karena waktu mahasiswa tuh kadang dibedain, dibandingin gitu loh. Masa kalah sama pensiunan SMA gitu kan. Nah, oke, terus apa lagi nih? Terus habis ini kan juga ada MPLS atau ospek itu, masalah siswa. Terus sama ada HUT SMA 9 Malang. Itu yang kita persiapkan. Itu lagi dipersiapkan ya, 3 event gede ini. Itu rencana digelar pada bulan apa nih? Rentan waktu aja. Kalau MPLS itu bulan depan Juli. Oke. Kalau Berarti lagi sibuk banget nih Roland. Iya, itu. Luar biasa masih sempat kesini. Terima kasih Roland. Terus Agustus itu yang MPLS itu. Terus insya Allah November itu yang pentas seni itu. Oke, diundang nggak nih teman-teman Radar Malang? Pasti. Oke, kalau bisa sih udah offline ya. Iya, amin. Dengan protokol kesehatan. Iya. Oke, kita tunggu undangan dari Roland. Kita akan menyaksikan seberapa kerja sih teman-teman OSIS MPK di SMA Negeri 9 Malang ini gitu kan. Oke, Roland, untuk menangani event-event besar seperti bikin konser, itu kan hal yang tidak mudah ya. Satu, itu biaya bukan yang 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu. Kedua, menghadirkan massa dengan keramaian, surat izin dan segala macamnya. Itu sebenarnya dulu sempat nggak sih kepikiran di dalam pikirannya Roland akan mengkoordinir itu gitu, sempat nggak dulu kebayang? Udah dari dulu sih Mbak, udah sebelum menjabat jadi ketua OSIS itu sama teman-teman udah mikir itu. Sama kan udah diajari sama kakak-kakak tingkat kita caranya kayak gitu gimana. Terus udah persiapan buat pensi ini pun udah lama. Terus saran-saran dari teman-teman OSIS MPK itu juga banyak. Terus inovasi-inovasi itu juga banyak. Tapi kan balik lagi karena masanya kayak gini serba sulit gitu ya. Mau nggak mau harus dikoreksi kembali, dikoordinasikan lagi sama guru-guru yang terbaik itu apa kayak gitu. Tapi untuk yang kayak apa tadi, untuk apa sih itu, untuk yang penontonnya berapa kayak gitu, terus itu udah dipikirin sponsor sih. itu kan butuh banyak. Itu udah siapin semua, udah ada plan-plannya kayak gitu. Tinggal nanti ngejalaninnya gimana aja kayak gitu. Oke, nah tapi memang dengan kondisi yang pandemi ini merupakan satu hal yang baru, beda dan tantangan nggak sih Roland? Karena kan konser offline aja udah riweh gitu. Nah apalagi online gitu. Nah gimana nih Roland, waktu awalnya kan udah cita-cita nih, oke aku siap nih mengkoordinir ini gitu, memimpin jalannya konser ini. Terus tiba-tiba kena pandemi jebler gitu. Udah sempet nggak hilang pikiran itu atau sempet ngedown gitu nggak sih karena kondisi yang seperti ini? Sempet banget semuanya kayak hilang semua pikirannya yang udah disiapin. Tapi kan kita sebagai anak OSIS MPK kan udah dituntut harus siap menghadapi segala sesuatu, harus bersahabat juga dengan situasi kayak gitu, nggak boleh menyalahkan keadaan juga kayak gitu. Terus kan alhamdulillah di Kota Malang juga kan udah ada forum-forum OSIS gitu kan. Jadi di situ kan kita juga bertukar pikiran gimana caranya, jadi enak sih, kayak nggak dipikir sendiri juga kayak gitu. Jadi justru makin ini ya, erat ya hubungannya antar ketua OSIS ya. Karena kalau dulu zamanku tuh kayaknya ini deh, kita bersaing gitu deh. Sekarang masih nggak sih dunia SMA tuh gimana sih sekarang? Ada sih persaingan tuh pasti ada, gengsi-gengsian tuh ada. Tapi gara-gara ada forum itu kan kita juga bikin Kota Malang, OSISnya Kota Malang ini semakin bagus kayak gitu. Kita waktu di forum itu ya bersatu, kalau emang lagi di OSIS sendiri ya bersaing gitu. Tapi enak kok. Bersaingnya jadi positif ya, gengsinya tuh gengsi diarahin ke positif, bagus-bagusan proker gitu kan. Oke, luar biasa sekali obrolan membawa masa muda saya bersama Roland, Ketua OSIS SMA Negeri 9 Malang. Nah, Roland, nggak kerasa kita udah 30 menitan nih ngobrolin masa muda, nggak kerasa kan? Hilang kan tegangnya. Boleh dong Roland di-share ke teman-teman OSIS yang ada di sana, mungkin diberi semangat, dikasih motivasi, sama mungkin harapannya Roland nih untuk OSIS dan nantinya. Habis ini kan Roland kuliah nih. Nah, harapannya seperti apa? Boleh dong sebelum kita closing? Untuk teman-teman saya, terutama pengurus OSIS MPK SMA Negeri 9 Malang, tetap semangat menjalani prokernya. Terus jangan putus asa. Semoga goals kita pensi terlaksana. Amin. Lalu untuk teman-teman saya di HIMU sama FOM, ketua OSIS SMA di seluruh Kota Malang, tetap semangat dalam mengkoordinir anggotanya. Terus semoga bisa lulus
SNMPTN atau SBMPTN semua. Amin. Nah, tuh doanya semoga bisa lulus. Kuliah dimanapun sebenarnya sama. Nih doa dari ibu nih. Wih. Kuliah dimanapun, dari kakak. Kuliah dimanapun tuh sebenarnya sama, Roland. Tinggal bagaimana Roland membawa diri gitu. Kan nyeburnya kolamnya sebenarnya sama, cuman paling beda warna doang. Tapi bagaimana kamu bisa naik kembali seperti itu. Luar biasa sekali ya Selva memotivasi hari ini. Oke, Roland terima kasih banyak. Terima kasih, Di tengah Mbak. kesibukannya mempersiapkan banyak banget goalsnya bersama dengan teman-teman OSIS MPK 2009 SMA Negeri 9 Malang ini. Roland udah sempat mampir ke sini berbagi sama kita, ngobrolin masa muda, masa SMA lebih tepatnya, ngobrolin curhat tentang gimana sih jadi siswa di masa pandemi, gimana sih jadi OSIS, menjalankan OSIS di masa pandemi ini, tantangan dan juga harapan. Oke Roland, terima kasih banyak ya. Makasih, Mbak. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses, semoga Amin. selalu jaya SMA Negeri 9 Malang. Oke, sampai jumpa rekan-rekan dari Radar Malang TV. Kalau bingung mau cari kampus atau mungkin Roland dan kawan-kawannya lagi bingung nih, kira-kira kalau aku nggak keterima atau belum jodoh nih di SNMPTN atau SBM, aku pengen cari kampus swasta di Malang, di mana ya? Klik aja Roland www.pamerpamer.com, karena dengan satu klik Roland bisa keliling kampus sekota Malang. Siap. Oke, jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Siap. Terima kasih, saya Selma Kirana pamit. Saya Rolanda Afrila pamit. Sampai jumpa dan stay healthy. Bye-bye.